Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bersekutu dalam ibadah hari Minggu kedua Paskah. Minggu-minggu masa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid. Pelayanan firman dalam ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Francisca Todingdatu Manuputi STH. Kiranya pujian, doa, dan pemberitaan firman Tuhan akan menyegarkan jiwa kita memasuki minggu kerja yang baru. Mengawali persekutuan ini, mari mempersiapkan hati dan pikiran dalam doa pribadi. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 203B, Kupuji Kuasa Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 107 ayat 1 dan 2 merupakan nas pembimbing kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yang
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita. Ampunilah kami ya Tuhan, karena segala sesuatu yang kami lakukan, yang membuat hatimu sedih dan berduka cita. Ampunilah kami yang telah menjadi marah kepada siapapun tanpa alasan yang benar. Ampunilah kami yang telah lekas kehilangan kesabaran terhadap orang-orang yang paling dekat dan paling mengasihi kami. Ampuni kami yang telah menjadi penghalang bagi orang lain dan bukan menjadi penolong. Ampuni kami kalau kehadiran kami membuat orang lain kehilangan gairah dan bukan membuat mereka semakin bersemangat. Ampuni kami yang telah bersungut-sungut dan mengeluh, yang membuat orang lain tidak senang dan sejahtera. Ampuni kami karena lekas marah dan suka menyalahkan orang lain. Ampuni kami yang telah berlaku tidak ramah, tidak berterima kasih kepada sesama kami, juga tidak bersyukur kepada Tuhan yang telah begitu baik. Ampuni kami ya Tuhan, karena kemunafikan hidup kami, ketidaktulusan dan ketidakjujuran. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9 yang menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memasuki minggu kedua sesudah Paskah, firman Tuhan secara sinodal terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Kita persiapkan pembacaan kita. Jika sudah menemukannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkannya. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing pada hari Minggu ini ya Tuhan, karena situasi pandemi COVID-19, namun kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dengan kasih dan setia-Mu. Dan dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing saat ini, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menggenapi peribadahan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu di sini bersedia untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya,
karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan saya yang melayani Ibu Bapak setelah mungkin udah hampir 2 tahun ya. Saudara-saudara, terakhir kali saya melayani masih di Kodim kalau nggak salah. Sekarang kita melayani di gedung serbaguna yang sudah menjadi milik Jemaat Pancoran Rahmat. Terakhir kali waktu saya melayani Jemaat GPB Pancoran Rahmat, gedung ini waktu itu baru direncanakan mau dibeli. Lalu kira-kira berjalan 2 tahun, gedung ini sudah dibeli dan sudah lunas lagi katanya. Dengan kondisi Jemaat Pancoran Rahmat yang nggak segede ya, jauh banget ya dibandingkan dengan Zebaot Bogor begitu. Tetapi itu yang selalu saya katakan tentang Jemaat Pancoran Rahmat ini. Jemaat yang penuh dengan dengan kejutan-kejutan yang di luar logika, di luar rasio begitu. Jemaat yang dari segi kuantitasnya sangat terbatas, tetapi bisa melakukan hal-hal yang besar yang menurut kita apa bisa sih kita beli ini begitu. Waktu saya melayani kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu di Jemaat Pancoran Rahmat ini, waktu baru masuk ke Pancoran Rahmat pun juga kan selalu saya katakan bagaimana kita bisa beli pastori, waktu itu masih di Telaga Subur ya namanya ya. Bagaimana kita bisa beli pastori? Lalu bagaimana kita bisa beli lagi pastori, pindah lagi ke Arko? Lalu bagaimana gitu? Jadi semua kalau dipikir secara logika rasanya impossible deh. Jemaat Pancoran Rahmat itu bisa memiliki aset-aset ya kan, sampai beli tanah yang di bawah itu. Tanah waktu itu dibeli masih harganya sekitar 300 jutaan. Lalu tadi saya dengar ternyata dari penjualan tanah itu itulah yang dipakai untuk membeli gedung ini. Kan Tuhan berkarya banget nih dalam kehidupan berjemaat di Jemaat Pancoran Rahmat, saudara-saudara. Dari segi kuantitas jumlah warga jemaat yang sangat terbatas, tetapi bisa terlihat bagaimana Tuhan berkarya. Selalu saya katakan yang penting bahwa meskipun kita sangat terbatas dari segi jumlah, asalkan kita satu hati, satu kasih, satu melayani begitu. Dan kita mau bekerja sama, dan itu sudah dibuktikan oleh Jemaat Pancoran Rahmat. Ini yang harus kita syukuri. Dalam perjalanan, persekutuan, pelayanan GPB Pancoran Rahmat yang memang saya alami waktu itu, bahwa bagaimana Jemaat Pancoran Rahmat ini mengalami perjalanan yang naik turun begitu. Ada saat dimana kita kekurangan minim dari segi keuangan, tetapi gaji saya nggak pernah dicicil sih meskipun kita mengalami kekurangan keuangan gitu ya. Gaji pendeta apa mungkin nggak tahu dari mana lagi tuh bendahara minjem begitu kan, tapi nggak pernah ada. Bagaimana kita juga meskipun kita digoyang-goyang dalam rumah tempat ibadah gitu, kita masih tetap eksis. Sejarah
sejarah terbentuknya, ini ulang tahun Pancoran Rahmat kalau nggak salah bulan Agustus kalau nggak salah ya. Sejarah berdirinya Pancoran Rahmat sendiri kan kita tahu bagaimana dulu waktu dilepas dari jemaat GPB Shalom, lalu kita ibadah yang pindah-pindah, lalu pindahlah ke Empang kalau nggak salah begitu, nggak salah namanya itu ya, dekat rumahnya Pak Freddy Sehertian gitu kan. Lalu bagaimana perlahan-perlahan akhirnya kita bisa melakukan ibadah rekaman ini, saudara-saudara, bahwa di satu tempat yang nyaman begitu. Ini yang kita syukuri. Dan ini juga yang disampaikan oleh sang pemazmur yang menjadi nats kita pada minggu hari ini, saudara-saudara. Sang pemazmur, Mazmur 107, mengajak kita, pemazmur katakan di ayat yang pertama, bersyukurlah. Jadi kata bersyukurlah artinya ini bukan pilihan, bukan ayo bersyukur, itu ajakan. Mau bersyukur monggo, nggak bersyukur kelewatan banget gitu ya. Tapi pemazmur katakan bersyukurlah. Jadi bersyukur itu adalah sesuatu keharusan, suatu kewajiban yang memang harus dinaikkan atau dilakukan oleh manusia harusnya di muka bumi ini, saudara-saudara. Kalau pemazmur katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya, ayat 2 ini, ibu bapak dan saudara-saudara, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mengapa kita harus mengatakan Tuhan itu baik? Baik di mananya Tuhan? Kalau dalam kehidupan kami malah sudah hampir 1 tahun ini karena pandemi COVID begitu kan. Ada anggota keluarga kami yang harus kembali kepada Bapa di surga karena terpapar virus corona misalnya. Bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik, baik apanya? Ada anggota keluarga kami yang juga sekarang ini sedang kritis karena COVID. Atau karena COVID juga ada anggota keluarga kami yang harus di PHK misalnya. Atau yang harus mengalami pengurangan pendapatan penghasilan. Atau ada di antara kami yang usahanya harus tutup. Lalu harus bersyukur dengan mengatakan Tuhan itu baik. Baik apanya? Kalau dalam kenyataannya sudah 1 tahun lebih kami tidak dapat beribadah secara tatap muka langsung untuk jemaat GPB Pancoran Rahmat ini. Kami tidak bisa beribadah secara tatap langsung dan kami hanya mengikuti secara daring misalnya, secara online. Dan dampaknya adalah bukan hanya persoalan kami jadi tidak dekat dengan saudara-saudara kami satu jemaat ini, dampaknya bukan cuma itu. Karena kami tidak bisa ibadah secara tatap muka langsung, kami sudah tidak bisa lagi berinteraksi secara langsung dengan saudara-saudara dalam satu persekutuan ini. Bukan cuma itu saja, tetapi dampak yang juga terasa adalah dampak pemasukan atau income untuk jemaat itu sendiri. Dan itu bukan hanya dialami mungkin oleh jemaat Pancoran Rahmat, seluruh gereja mengalami itu. Tapi pada kenyataannya kan saudara-saudara, meskipun pandemi COVID ini berdampak terhadap pendapatan untuk tiap-tiap gereja, tapi nggak ada tuh gereja yang bangkrut, ya kan ibu bapak? Nggak ada gereja yang tutup karena kolektenya sedikit, nggak ada uang untuk bayar pendetanya misalnya. Enggak, buktinya saya masih dipanggil di Pancoran Rahmat kan kalau dipikir-pikir kan. Nggak ada gereja yang harus mem-PHK-kan karyawannya misalnya kan. Entah itu kalau koster mah di PHK jangan juga kali ya. Masa mau penatua dan diaken ngebersihin ya kan. Nggak ada jemaat yang mem-PHK-kan misalnya adminnya. Atau mem-PHK-kan pegawai-pegawai lainnya. Di Zebaot itu karyawannya ada 28 orang. Bayangin 28 orang dan itu gajinya minimal UMR. Saudara-saudara, belum pendetanya ada 3 lagi. Bayangkan kan? Lalu dalam kondisi COVID ini, Zebaot, saudara-saudara, baru Jumat Agung kemarin melakukan ibadah secara tatap langsung, secara tatap muka langsung. 1 tahun lebih kami hanya beribadah di rumah-rumah dan untuk kolektenya boleh dikirim lewat QR code ya, QR code lewat rekening dikirim.
Ya saudara bisa dibayangin mengandalkan jemaat yang cuman memberikan kolektornya dari transfer. Jemaat kan tidak mungkin datang ke bank misalnya, kalau dia punya ATM nggak apa-apa ya, datang ke bank mau ngirim untuk GPB Pancoran Rahmat persembahan saya. Ya berapa Bu? 20.000. Ya elah ongkosnya aja udah lebih daripada itu kali ya kan. Lalu mau dikumpulin aja deh setahun, 20 kali setahun berapa? 120 misalnya. Saudara, jemaat yang terjadilah nanti aja deh, kan nggak tahu juga jemaat Pancoran Rahmat saya memberi atau tidak. Pokoknya bilang aja NN begitu kan. Artinya saudara, semua gereja memang sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Tetapi kan tidak harus mengurangi rasa syukur kita. Kita tidak bisa mengatakan kami tidak mau bersyukur karena Tuhan tidak baik. Masa sih Tuhan tidak mendengar doa kami 1 tahun? Semua orang Kristen di Indonesia ini, atau paling tidak seluruh warga jemaat di Pancoran Rahmat dan Zebaut, tiap hari kita bawa dalam doa, minta sama Tuhan, kiranya Tuhan pandemi COVID ini segera hilang dari kehidupan ini, sehingga kami boleh kembali meramaikan gedung gereja. Sedih banget kan Ibu Bapak? Selama ini nih pelayan firman, gereja-gereja berkhotbah kepada warga jemaat, hai warga jemaat, penuhilah gedung-gedung gereja begitu. Oh kalau sekarang enggak, jangan banyak-banyak ke gereja, ada kuotanya. Coba bayangin, kalau dulu kita suruh himbau jemaat, ayo semua rajin-rajin dong kamu ke gereja. Ini sekarang mau masuk ke gedung gereja, ada QR code-nya enggak? Dapat kursi berapa? Oh enggak ada QR code, pulang aja. Ada. Disebutkan kan harus pakai mendaftar berdasarkan Google Form ya, harus daftar kan. Mereka yang nggak punya QR gitu, yang nggak punya barcode, mereka nggak bisa masuk. Bayangin nih, bagaimana rasanya? Kami kan mau ibadah, hanya karena nggak ada barcode, jadi kami pulang gitu kan. Coba kalau mereka akhirnya bilang, udah kami pergi ke gereja Bawang Bombay, kan sedih banget kan? Hanya karena di gereja itu ditolak kan Bapak Ibu. Tapi itulah kenyataan. Dan haruskah kita bilang, Tuhan, masa sih engkau diam saja ketika jemaat-jemaat Tuhan mau datang beribadah tetapi ditolak karena protokol kesehatan? Masa sih Tuhan tidak bisa menolong kami? Lalu pemazmur mengajak kita, meminta kita, bukan mengajak ya, pemazmur meminta kita untuk kita berkatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Baik apanya? Gereja-gereja sekarang sepi ya kan? Jangan-jangan saya bilang nih, kalau kelamaan pandemi nih, bangku-bangku gereja bisa tumbuh pohon-pohon muda ya, nggak dari kayu-kayu gini tumbuh, nggak didudukin kan ya, bisa-bisa muncul tunas-tunas nih kayaknya ya kan. Kalau nggak didudukin bangku-bangku sekolah kan juga begitu. Saudara-saudara, baik apanya? Anggota keluarga kami hilang karena COVID ini. Saudara-saudara, bahwa manusia modern sekarang ini adalah manusia yang sifatnya apa ya, manusia yang reasonable, yang selalu berpikir segala sesuatu itu harus masuk akal, harus masuk di logika begitu. Bahwa kalau Anda menyuruh saya untuk bersyukur, maka harus ada alasan yang tepat kenapa saya harus bersyukur. Kenapa saya harus bersyukur? Kalau tidak ada alasan yang tepat, maka buat apa saya bersyukur? Saya bersyukur karena kehidupan perekonomian saya dalam situasi seperti ini, dia tidak turun, tapi terus justru makin menaik. Saya bersyukur karena anak-anak saya misalnya, mereka semua sukses dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Saya bersyukur karena saya merasakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keamanan, kenyamanan, lingkungan yang juga sangat bersahabat untuk saya. Saya bersyukur karena saya pun juga merasa hidup ini aman-aman saja. Tapi kalau saya berada di tempat tidur dalam kondisi fisik yang lemah, kalau saya berada dalam rasa kecemasan, saya berada dalam situasi terancam, saya berada dalam situasi yang dipenuhi dengan rasa ketakutan, bagaimana mungkin saya harus bersyukur? Itu manusia modern, saudara. Tetapi pemazmur mau mengatakan kita bahwa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik.
bukan karena alasan apapun. Bukan karena alasan situasi hati saya yang lagi tidak nyaman. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, bukan juga karena alasan misalnya karena alasan kehidupan perekonomian saya yang lagi buruk atau sedang baik. Bukan karena kita, saudara. Tetapi pemazmur katakan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan, bukan karena saya. Saya bersyukur karena saya nyaman. Berarti bukan karena saya, saudara. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan baik. Karena apa, saudara? Ayat yang kedua. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Kalau saudara percaya bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan karena kasih karunia Allah, karena melalui peristiwa kebangkitan Kristus yang kita peringati pada minggu yang lalu lewat ibadah Paskah, kalau saudara mengimani dan percaya hidup kita yang kita tempuh saat ini adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya Tuhan memelihara fisik kita, tetapi juga Tuhan memelihara iman kita, bahkan menyelamatkan kita dengan menebus kita dari kuasa dosa, saudara-saudara. Maka kalau saudara percaya bahwa hidup saudara ini adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan, disitulah yang menjadi alasan reasonable kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena diri saya, bukan karena diri saudara, tapi kita bersyukur karena Tuhan yang sudah baik. Tuhan yang sudah menebus saya, Tuhan yang sudah memberikan kehidupan, Tuhan yang sudah memberi kekuatan buat saya. Meskipun saya mengalami berbagai macam masalah, cobaan, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, tapi saya masih bisa kuat dan saya masih bisa berseru minta tolong kepada Tuhan. Itulah yang harus kita katakan, Tuhan itu baik. Saudara-saudara, ayat 3 sampai dengan ayat 7. Pemazmur memberikan contoh tentang di mana kebaikan Tuhan itu, saudara. Dikatakan dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediamannya. Ayat 4 sampai dengan ayat 7. Itulah merupakan gambaran perjalanan hidup saudara dan saya. Kita bisa diibaratkan adalah sebagai pengembara-pengembara yang dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sedang berjalan di padang yang luas dan kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Karena begitu luas dan pandangan kita begitu tidak menyampai, saudara. Sehingga karena kita tidak tahu jalan mana, yang membuat kita harus kehilangan arah. Kita tidak sampai pada tujuan yang menjadi dambaan dan harapan kita. Ini yang dikatakan oleh sang pemazmur, itulah gambaran kita. Sebagai seorang pengembara yang ke kota tempat kediaman, lalu mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka kehilangan arah, mereka tersesat. Tetapi mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, ketika kita berada dalam situasi saat ini sedang tersesat dalam pengembaraan hidup, perjalanan hidup kita, saudara, tetapi kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga menuntun kita dan melepaskan kita dari kecemasan, dikatakan. Melepaskan kita dari kecemasan. Dan ayat yang ke-7, saudara, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Itulah Tuhan kita, Allah yang baik. Itulah kenapa kita harus bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup kita yang tidak menentu ini, yang kita tidak tahu ke depan ini bagaimana kehidupan kita. Kalau sekarang ini aja kami sudah susah, kami sudah sakit, apakah ke depan ini hidup kami sudah lebih baik? Oh, belum tentu.
Mungkin kehidupan kita ke depan jauh lebih susah, saudara. Tetapi kalau kita percaya, kita memiliki Allah yang baik, yang menuntun kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan saudara, di kitab Yesaya dikatakan Allah memegang kita dengan tangan kanannya, saudara. Allah memegang kita dengan tangan kanannya sehingga kata Yesaya, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang, jangan kamu cemas, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menolong engkau, yang akan menuntun engkau, membawa kemenangan kepadamu, saudara. Karena Tuhan menuntun kita, memegang kita dengan tangan kanannya. Yang menjadi persoalan saudara, Allah memegang kita dengan tangan kanannya. Apakah saudara tetap memegang tangan kanan Allah? Atau kita bersikap seperti anak-anak kita yang masih kecil? Kalau kita punya anak kecil atau ibu bapak punya cucu, ketika kita membawa anak-anak kita kan kita tuntun kan supaya mereka jangan jatuh gitu. Kadang-kadang anak-anak kita yang kecil ini kan selalu mau melepaskan pegangan tangannya kan dari kita orang tua kan. Karena merasa nggak usah dipegang, saya bisa. Tapi ketika kita lepas dia jatuh. Atau ketika kita lepas dia tersungkur. Ketika kita lepas dia kehilangan arah dan limbung. Begitu juga dengan kita, ibu bapak, saudara dan saya. Allah memegang kita dengan tangan kanannya, tapi kita kadangkala sebagai manusia suka sombong. Suka merasa, saya mampu Tuhan, gak usah dipegang, saya sehat, saya kuat. Saya gak pakai masker kemana-mana, gak bakal kena virus corona. Malah kayaknya virus corona yang lari kalau lihat saya. Sombong banget. Nanti ketika dia udah kepapar corona, lalu napasnya udah bengak-bengok begini, langsung, Tuhan, apa salah saya sampai engkau memberikan penyakit ini kepada saya? Kalau Tuhan bisa ngomong, Tuhan mau bilang, salahmu sombong, ya enggak? Karena merasa kuat. Yang penting Bu Pendeta, tiap hari kita minum vitamin, harus olahraga. Enggak jamin, saya juga bilang. Saya waktu kena virus corona itu coba sampai 7 kali swab, sampai 110 hari isolasi. Padahal di ruang isolasi di kamar saya itu obat vitamin segepok. Belum lagi buah-buah, susu gitu kan. Susu Bear Brand kan. Saya berpikir, paling juga sekarang nih hasil swabnya katanya positif gitu ya. Dengan minum vitamin, yakin swab berikutnya pasti saya negatif, pede banget. Udah sehat ya kan, udah banyak vitamin, dikasih suplemen. Namanya pendeta kan jemaat, Bu Pendeta dikirimin vitamin-vitamin. Saya nggak ngerti nih kalau saya kebanyakan vitamin gitu, tapi saya embat aja. Ada yang 3 biji sekali minum, belum vitamin C, belum vitamin D, vitamin K, belum buah-buahnya begitu. Saya ikutin semua, belum madu. Saya pikir pasti swab kedua saya bakal negatif gitu. Pede, udah tenang, di swab pasti negatif. Pulang ke rumah, masih masuk ke kamar kan belum ada hasilnya. Lalu setelah swab kedua hasilnya kurang lebih biasanya 7 hari. Waktu itu yang masih pertama kan, bulan Maret. 7 hari. Ada SMS, Ibu Francisca, Anda masih hasilnya positif. Shock. Kurang apa ya? Perasaan vitamin udah banyak nih. Ya kan? Saya berpikir, mungkin ini positifnya waktu belum dapat vitamin, kan vitaminnya belum bereaksi. Pasti swab berikutnya nih, pasti yang ketiga ya kan. Yang ketiga ini pasti dah bakal negatif, karena yang positif yang kemarin itu masih yang waktu belum vitamin ya kan. Jadi ini masih sisa-sisa nih, yang vitaminnya baru bereaksi sekarang kali. Yang ketiga, swab lagi yang ketiga, dapat SMS WA lagi, Ibu Francisca, Anda masih positif. Langsung stop deh, gue gak mau makan vitamin lagi. Ya saudara, ternyata saya pikir kayaknya gak jamin nih vitamin buah-buahan, gak usah dah, pokoknya apa. Jadi saya berpikir saudara, biarpun saya minum sampai 7 swab, coba 7 kali swab, 7 kan. Kalau zaman yang waktu angkatan pertama, virus pakai angkatan pertama loh, pasien corona. Ya kan? Angkatan awal nih, angkatan pertama itu. Jadi kalau dia sudah negatif 1 kali, harus negatif 2 kali, baru istirahat lagi 14 hari, baru bebas, merdeka gitu ya. Kalau yang waktu pertama. Kalau yang sekarang kan yang penting udah dia masih positif aja udah boleh pulang ke rumah kok. Cuman asal jangan berdekatan gitu. Zaman dulu mah nggak bisa begitu, yang pertama nggak gitu kan. Jadi karena saya pikir bahwa ini udah 5 kali,
udah positif terus gitu kan, positif. Akhirnya ya sudah nggak usah percaya lagi dengan vitamin-vitamin, dengan buah-buahan. Kayaknya hanya karena anugerah Tuhan deh. Jadi kalau orang tanya, Bu Pendeta, dulu Ibu bisa sembuh, itu minum apa Bu? Ya kan waktu sembuh karena corona. Ibu waktu sembuh itu minum apa? Saya bilang, jangan minum vitamin, kayaknya nggak jamin tuh. Jadi saya tuh sembuh, terserah Tuhan. Kayaknya Tuhan tuh punya planning, punya rencana dengan hidup kita, saudara. Akhirnya kita mengambil positifnya seperti itu. Kalau kita berpikir negatif, yang terjadi, Tuhan, salah saya apa? Saya pendeta loh Tuhan. Jangan sampai saya matinya nih karena corona nih Tuhan. Aduh, kagak ada yang datang jemaat, ya kan gitu. Kalau saya pendeta mati corona langsung dibawa ke pemakaman Tuhan. Nggak ada yang datang. Ini bukan persoalan uang angpau di petinya ya kan saudara. Tapi adalah karena kayaknya gimana kan. Pendeta lalu nggak ada jemaat begitu. Nggak dilepas di gereja lagi kan. Kalau corona nggak dilepas dari gereja. Langsung ke tempat pemakaman. Duh Tuhan, kenapa juga saya sih yang kena? Waktu itu kan di Bogor itu ada yang klaster BNR itu gitu ya. Nah jadi yang di Zebot itu bukan saya yang diutus, ada pendeta satu. Waktu itu sempat kepikir, mestinya kan pendeta yang itu ya Tuhan yang kena, kenapa saya yang kena ya Tuhan? Saudara, awal-awalnya itu begitu, ada sempat perasaan gak terima. Kenapa Tuhan kok saya yang dikasih, kenapa bukan yang itu aja tuh ya? Akhirnya setelah saya pikir, oh kalau dia yang kena, belum tentu dia sekuat saya. Tuhan tahu bahwa Tuhan memberikan penyakit itu kepada saya karena Siska, you mampu menghadapi itu begitu. Memang awal-awalnya belum bisa mengerti. Kenapa? Karena waktu dulu kan kalau waktu awal-awal tadi virus corona, kayaknya kalau kena corona itu udah kayak pesakitan banget. Lingkungan masyarakat kan langsung kabur tuh. Kalau ada satu rumah kena corona, satu kampung pada ngeri. Air mandi kita aja ditakutin bakal kena corona. Coba bayangin kan. Jadi waktu saya di situ lingkungan itu udah pada jauh gitu kan, sampai dikasih line, polis line. Tapi bukan saya di pastori, enggak lah. Saya mah diam-diam aja, enggak ada yang tahu gitu kan, jauh dari lingkungan. Tapi kalau dengar cerita teman-teman, rumahnya itu dikasih polis line begitu kan. Kayaknya kita orang yang terisolir banget gitu, Saudara. Tapi disitulah kita bisa melihat karya Tuhan. Itulah Tuhan yang baik. Meskipun jalan hidup yang kita tempuh ini penuh dengan cobaan, dengan kesulitan, dengan pergumulan, tapi ketika saudara dan saya berseru meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak akan menutup telinga. Tuhan tidak akan menutup mata. Ia akan membebaskan kita. Ia akan menuntun kita. Dan kita pun juga akan diarahkan ke jalan yang lurus. Itulah saudara, kenapa sang pemazmur katakan, biarlah mereka, berarti saudara dan saya, bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Tuhan tidak akan pernah melepaskan pegangan tangan kanannya atas kita. Karena itu jangan lepaskan pegangan tangan kanan Tuhan kalau saudara dan saya ingin tetap bisa berjalan dengan kuat, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Meskipun jalan yang kita tempuh itu penuh dengan onak duri, penuh dengan cobaan, dengan mara bahaya, kita tidak akan takut. Karena saya memiliki penuntun yang selalu setia dan selalu menolong saya dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu saudara, bersyukurlah kepada Tuhan wajib kita lakukan. Bukan karena alasan saya, bukan karena alasan kita, tetapi karena Tuhan yang baik. Kalau Tuhan tidak baik, saudara dan saya, kita semua sudah binasa karena dosa-dosanya. Tapi karena Tuhan baik, Dia rela mati di atas kayu salib dan Dia bangkit untuk mengaruniakan kehidupan yang baru untuk saudara dan saya. Orang yang ditebus Tuhan patutlah menaikkan syukurnya kepada Allah sebab Ia baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari GB 354, hidup yang sedih jadi melodi. Hidup yang sedih jadi melodi.
Jemaat kami persilahkan berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang sempurna, biarlah masing-masing kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Yesus, anak Allah, yang kebangkitannya kami peringati di minggu-minggu Paskah ini. Minggu lalu kami boleh merayakan dan menyambut akan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Peristiwa kebangkitan Kristus dari dunia orang mati. Dan di minggu ini ya Tuhan, di masa-masa Minggu Paskah ini, kami diingatkan oleh firman Tuhan. Firman yang mengajak kami untuk kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur bukan karena kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesuksesan kami. Kami bersyukur bukan karena situasi yang kami alami patut untuk bersyukur. Tetapi firman-Mu Sang Pemazmur mengajak, memerintahkan kami untuk bersyukur kepada Allah karena Tuhan kami dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Kematiannya di atas kayu salib yang menebus segala kesalahan dan dosa-dosa kami, itulah kebaikan Tuhan yang besar dan nyata yang tidak akan kami dapati dari manapun dan siapapun, kecuali dari Yesus Kristus anak Allah. Kami bersyukur kepada Allah karena Allah baik, yang selalu menuntun kami dalam kami menjalani perjalanan hidup pengembaraan ini ya Tuhan, yang penuh dengan cobaan, penderitaan, pergumulan, kesesakan, sakit penyakit. Namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya untuk kami. Tuhan akan selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Sebagai manusia seringkali ada godaan dalam diri kami untuk melepaskan pegangan tangan Tuhan. Karena kami merasa kami mampu, kami kuat, kami hebat, kami kaya. Kami bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Itulah kesombongan kami, keegoan kami, ketinggihatian kami. Ya Bapa, lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi alasan kenapa kami harus bersyukur. Bukan karena kami kuat, karena kami hebat, karena kami pintar, karena kami kaya. Tetapi karena Tuhan telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami pun Engkau mampukan dalam melewati jalan hidup yang penuh dengan cobaan dan penderitaan ini. Ya Bapa, kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Meskipun jatuh bangun kami alami dalam kehidupan ini, tetapi kami tidak akan tergeletak. Bahkan kami tidak akan terjerumus dalam lembah kekelaman. Karena Tuhanlah yang akan menatang kami dengan tangan kanan-Mu.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi sumber kekuatan dan pegangan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kami tidak akan takut, cemas, bimbang, dan khawatir, karena kami percaya ketika kami mengikuti protokol kesehatan, maka dengan pertolongan Tuhanlah kami akan dimampukan untuk melewati pandemi ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati juga peribadahan-peribadahan gereja-gereja Tuhan di bumi Indonesia, khususnya GPIB Pancoran Rahmat Depok, yang selama masa pandemi ini kami belum dapat melakukan ibadah secara tatap muka langsung. Kami hanya dapat melayani ibadah-ibadah secara online atau secara luring ataupun juga secara daring Tuhan. Kami melakukan ibadah lewat Zoom, teknologi yang Kau ciptakan untuk kami dan berikan bagi kami, yang memungkinkan kami, meskipun kami tidak dapat berjumpa secara langsung, tapi kami dapat berjumpa lewat digital. Semua itu juga adalah karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Dalam perjalanan persekutuan pelayanannya, Tuhan tetap beserta dengan mereka. Engkau tahu bagaimana perjalanan persekutuan gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa jemaat kami, gereja kami juga boleh memiliki gedung serbaguna ini ya Tuhan. Engkau berkati proses yang masih harus ditempuh oleh jemaat ini untuk menjadikan gedung ini sebagai sarana bagi jemaat Pancoran Rahmat beribadah nantinya di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan persekutuan jemaat Pancoran Rahmat Depok. Baik melalui para presbiter, melalui jemaat Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau memakai kami semua sebagai alat-Mu. Sehingga apa yang menjadi kerinduan harapan jemaat kami selama ini untuk dapat memiliki tempat beribadah yang permanen. Karena kehendak Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena rancangan dan rencana Tuhanlah, maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memendung kehendak Tuhan. Dan kami Jemaat Pancoran Rahmat boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya terus dalam kehidupan persekutuan kami. Karena kami boleh dipersatukan dalam satu ikatan kasih, persaudaraan, satu melayani, satu tujuan untuk membangun persekutuan yang lebih baik dan lebih indah ini. Kami berdoa untuk para presbiter-Mu, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Megi yang saat ini sedang menjalani cuti. Tuhan juga berkati di dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya. Berkati para diaken dan penatua, berkati pengurus-pengurus Pelkat, unit-unit misioner, panitia-panitia ataupun juga tim-tim kerja. Tuhan berkati, berkati BPPJ. Berkati saudara-saudara kami yang terpanggil melayani kami, baik sebagai organis, pro kantor, ataupun juga pegawai dan karyawan gereja-Mu. Berkati kami semua Tuhan dalam kami melaksanakan fungsi kami masing-masing, agar kami boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita, ketulusan, kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas rumah tangga. Dalam setiap pergumulan kami masing-masing, Tuhan hadir dan campur tangan. Kami berdoa untuk beberapa keluarga dalam minggu ini. Kami berdoa untuk keluarga Perlindungan Simanjuntak, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk keluarga Polipati, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk keluarga Pinski Sigar, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk keluarga Victor Tumanseri, Tuhan berkati. Berkati tiap-tiap keluarga yang hamba-Mu sebutkan ini ya Tuhan.
Apa yang menjadi pergumulan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Tuhan pelihara kesehatan seisi anggota keluarga. Berkati apa yang menjadi usaha-usaha dan sumber mata pencarian mereka, agar apa yang mereka kerjakan dan usahakan berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi sumber berkat dan rezeki bagi hidup dan kelangsungan rumah tangga mereka. Dan Tuhan berkati apa yang menjadi dambaan, impian, harapan tiap-tiap keluarga. Tuhan mau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati anak cucu mereka, agar anak cucu mereka pun juga sukses dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, masa depan mereka. Tuhan karuniakan kepada anak cucu mereka juga masa depan yang cerah. Keberhasilan dan kesuksesanlah yang boleh mereka raih di dalam Tuhan. Berkati tiap-tiap keluarga ini dan pakailah tiap-tiap keluarga ya Tuhan sebagai alat penyalur berkat-Mu untuk mensaksikan tentang kasih kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup dan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga dimanapun mereka hidup dan tinggal, nama Tuhan dipuji, dimuliakan dan ditinggikan oleh karenanya. Bapa di surga, kami berdoa bagi warga jemaat yang menderita sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Sahertian, Bapak E.R. Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto, Bapak Yusuf Nahuai, Ibu Audrey Sahertian, Ibu Mener Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Julia Napitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Bapak Gamaliel Huta Barat, serta saudara-saudara kami lainnya yang kami tidak sebutkan, tapi Tuhan tahu kondisi fisik mereka yang lemah. Ya Tuhan, kami hanya berharap bersandar kepadamu Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu memberikan pemulihan, kesembuhan, dan juga kekuatan dalam mereka menghadapi sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Dan mereka percaya hanya Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan dan kesehatan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obat dan tangan-tangan yang merawat mereka, agar semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana bagi pemulihan kesembuhan saudara-saudara kami. Kami bersyukur bagi warga jemaat kami yang dalam minggu berjalan ini Engkau mengaruniakan usia yang baru. Tuhan berkati pertambahan usia bagi anak Daniel Lewis Romario Juhadi, anak Vargas Immanuel Nander, Sarah Valerie Tamara Manoy, Ibu Anneke Anace Surentu, Saudari Windy Katsya Lukita Taidi, Sam Tamara Manase Manoy, Saudari Ruth Vinenta Naibaho, dan Bapak Rinaldo SM. Tuhan Yesus berkati pertambahan usia mereka, agar mereka boleh bertambah dalam kecintaan dan pengabdian mereka sebagai anak-anak Tuhan. Berkati mereka agar melalui pertambahan usia mereka, mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Dan pakailah mereka sebagai alat penyalur berkat-Mu bagi banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati para pemimpin negeri kami, mampukan mereka untuk dapat memimpin memerintah bangsa Indonesia dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami bangsa Indonesia boleh merasakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keadilan, kesejahteraan di bumi Indonesia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 di bumi Indonesia ini dengan melakukan program vaksinasi, agar program ini pun juga berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi salah satu sarana alat Tuhan untuk virus ini pun juga boleh lenyap dari permukaan di muka bumi ini. Semuanya itu adalah karena kasih, anugerah, dan kehendak Tuhanlah untuk kami semua. Ya Tuhan Yesus, inilah syafaat-syafaat kami. Tuhan berkati juga apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu untuk menjadikan gedung ini sebagai tempat untuk kegiatan persekutuan pelayanan,
Berkati ya Tuhan panitia dan tim kerja dalam upaya-upaya mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dan rencana mereka dalam merapikan gedung gereja, gedung pertemuan ini untuk layak dijadikan tempat peribadahan dan pelayanan persekutuan kesaksian. Inilah kerinduan kami ya Bapa, inilah syafaat-syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar sauti sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari kitab Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di pulau Janji
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA dan ibadah hari Minggu PT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francisca Todung Datu Manoputi Sarjana Teologi. Dan beliau dari GPIB Jemaat Sebaot Bogor yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita senantiasa. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Majelis Jemaat yang telah bertugas, Ibu Joy Riri Hena selaku pemandu lagu, Saudara Jerry Mangoal selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba selaku petugas multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Maret 2021 pukul 19 WIB sampai selesai. Pelayan firman Penatua Henry Ririhena, pelayan liturgi Saudara Ruth Naibaho, media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah Pelkat PKLU. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKLU bahwa ibadah PKLU akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Maret 2021 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Bapak Benjamin Sumah, media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Pelayan firman Penatua Benhard Patinasarani, pelayan liturgi Diaken Esther Paliama. Renungan serta tata ibadah dan video renungan
dapat diakses melalui link http://gpib.pancoranrahmat.org. 4. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Pelayan firman Diaken Riauna Taidi, pelayan liturgi Ibu Esther Paliama. Media aplikasi Zoom Meeting. 5. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Maret 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Bapak Waridi Naibaho dengan media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WA Group Presbiter, Sektor Pelayanan atau Unit Misioner. Bidang 3. Gereja, masyarakat, agama-agama. Launching Kampung Pancasila. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah dilaksanakan kegiatan launching Kampung Pancasila yang bertempat di Gedung Serbaguna Jemaat Pancoran Rahmat pada hari Selasa 6 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kegiatan dihadiri oleh Pangdam Jaya. Mohon dukungan doa dari seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat agar kegiatan ini dapat terlangsung dengan baik dan dapat mendapat berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca melalui http://gpib.pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami undang berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita setiap hari. Kita memuji Tuhan, hidup yang sedih jadi melodi baitnya yang ketiga. Kawan yang sedih ikut melodi yang merdu dan hati amat yang cerah. Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Di dalam hatimu terima harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Yesus memberi isi melodi menggemaskan kemenangan mulia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.